Motor Rip. Ora sih. Mantap. Enggak, judulnya gimana tadi yang lu masukin kerja? Malah lu ketawa. Aduh, nggak tahu diri Pak. Nggak tahu diri. Iya. Akhirnya saya yang Itu namanya manusia yang nggak pernah tahu belas kasih. saya sebenarnya kan tulus Pak. Nah, Cuma kan emang ketulusan manusia dibayar dengan ketulusan lagi? ya maksud saya kan saya nggak minta apa-apa loh. Ya ibaratnya saya nolongin ini. Jadi akhirnya kan di belakangnya jadi ada perasaan gimana? Jengkel, akhirnya Dongkol. jadi kayak nggak ikhlas. Merasa tipu. Iya, Emang orangnya nggak bisa dihubungin? susah ke rumah. Kayak orangnya sibuk ya. Iya mas, kalau nolong orang dilihat-lihat dulu, diperhatiin dulu, maksudnya orang itu kok sehari-hariannya gimana. Jangan liatin saya begini, liatin kamu sendiri coy. Diperhatiin aja ya. Maksud bukan diperhatiin, maksudnya sehari-hariannya seperti apa. Terus kalau kita itu sisinya loh, di sisi kehidupan dia bagaimana, kan ada namanya karakter orang. Walaupun teman dekat kayak kita gini, belum tentu kan karakter orang tuh sama, kemauan orang tuh sama. Ada mukanya enggak ya? Walaupun kuntilanak tuh ngomong. Ya katakan ngomong, wih orang nggak punya muka ya kan? Oh, itu namanya muka tembok, orang namanya muka. Aduh. Itu namanya orang muka tembok. Jadi orang tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah mau balas budi. Saya datangin berapa kali Pak? Hmm. Ngomongnya belum ada. Itu amat ini yang ini siapa? Ya orang kayak begitu sih gimana ya? Sekarang dia ngalamin senang dari kita, nanti suatu saat ya nggak nyumpain orang sih, artinya suatu saat nanti akan balik lagi dia mohon lagi. Kalau udah mohon lagi itu kan berarti udah pelajaran. Iya. Nah pelajaran itu lu ambil sendiri hikmahnya lah. Saya perasaan ya kayak gitu, cuman kan nggak terlalu banget Pak. Ini kok terlalu amat gitu. Maksudnya kan lu dikasih kerjaan lu nggak terima karena lu nggak bisa bawa mobilnya kan, kontainer ya gitu ya. Iya. Nah, nggak bisa bawa mobilnya. Ternyata di samping lu lagi ngomong nih by phone, lanjut lu tuh ada yang dengar. Nah di loudspeaker saat itu ya. Nah pas denger dia berminat gitu kan, maksudnya dia berminat, oke lah Rip kasih gua aja juga lagi butuh kerjaan gitu kan. Lantas ada nggak lu dibicarakan sama temen lu itu yang ngasih kerjaan lu, ada persyaratan nggak? Persyaratannya apa? Kalau dia udah masuk kerja, lu persyaratannya mau ngasih duit berapa? Kapan mau ngasihnya, kan begitu. Iya, dia cuma janji mau kalau udah gajian mau ngasih. Gajian pertama. Iya. Ternyata sampai syaratnya cuma KTP doang Pak. Syaratnya. Masuk dia. Ya syaratnya sih emang enak, tapi kan kenapa orang tuh begitu? Ya kan karena dia kan mau nutupin, nggak mau. Oh saya yang masukin itu saudaranya Pak. Oh gitu. Iya. Tapi harusnya ya ada tanggung jawabnya sedikit gitu loh. Jadi kan nggak saya. Ya makanya orang tuh Mas Arif jadi pelajaran ke kitanya lah. Ya kurang apa coba kan ya Ya dia, kurangnya banyak kalau Mas Arif mah. dia bosnya kakak saya kan punya kerabat saya. Ya kan akrab juga. Gitu. Ya gimana lagi, namanya manusia. Sekarang gini contoh ya, ini sebagai hikmah nih. Kalau di mana-mana atau siapapun orangnya, Mas Arif ditawarin kerjaan sama orang, contoh kan udah ada merasa disakitin sama orang seperti begitu. Nah Mas Arif kalau dimasukin kerja sama orang itu next lagi, jangan sampai seperti orang itu, harus tahu ini apa balas budinya. Jangan sampai waduh
Gua udah lupa daratan, main di lautan lupa daratan. Emang bisa nyari makan di lautan tanpa daratan? Iya. Ayo. Kacang Itulah. kulitnya ya. Kacang lupa kulitnya wajar, kacangnya ditanam lagi Iya. ya bisa, kulitnya tinggal jadi pupuk. Aduh. Sekarang kalau orang lupa daratan, udah di lautan yang di air. Emang di air mau minum air terus, kembung terus loh. ya? Tetap dia pasti pulang ke daratan. Itu manusia kayak gitu nggak pernah bersyukur namanya. Udah ditolongin, Kok tega? kayak nolongin anjing kejepit tau nggak? Nah, gigit, bikin kita malu. Ya kok tega gitu loh. Ya begitulah, nah, itu namanya sifat manusiawi. Malah saya suruh biarin aja Rip, dia mau ngomong apa biarin aja Rip, nggak usah dengerin ya, tapi kan tiap hari diteror kan gimana rasanya Pak? Iya. Dapat apa enggak? Ya kalau begitu caranya Mas Arif ngomong langsung lah ke yang masukin kerja. Di next nomor teleponnya kan ada situ yang masukin kerja. Kalau saya kan sekedar Sama aja dia itu nggak perantara. mau juga. Saya pusing. Itu namanya belum rezeki. Oh rezeki. Ya belum rezeki kita lah kalau dia belum ngasih, Enggak maksudnya. belum ngasih ke teman kamu, belum rezeki ya temenmu lah. Ya sekarang kalau Mas Arif, kalau dia udah ngasih ke teman Mas Arif yang masukin kerja, Mas Arif juga merasa senang juga kan walaupun nggak dapat rezekinya, tapi kan dapat hikmahnya. Begitu. Aku yang kadang ya Bang, kan ada namanya teman Pak ya, teman di kerjaan doang, teman yang ini apa? Benar-benar teman ada apa-apa bisa bareng ya. Ada teman seneng-seneng doang ya. Iya enggak Pak? Ya ada gini berteman ya. Aku kasih pedoman berteman. Berteman itu satu, ada partner. Kalau namanya partner itu namanya teman kerja. Ada partner ya. Partner tuh misalnya berbunyi bisnis lah ya, kan namanya partner. Bahasanya aja udah asing ya kan. Berarti berbunyi bisnis. Nah, ada lagi teman seperti biasa-biasa aja kayak kita nih, teman curhat. Nah kalau teman curhat artinya kita bisa ngasih masukan doang, bisa masukan apa sih yang bikin kita stres, keluhan-keluhan itu curhatin sama teman, itu teman curhat. Ada teman bermain artinya bermain gitu, bukan teman main. Nah, teman bermain artinya teman ini enak loh dibawa mainnya gitu loh, dia sharingnya enak gitu loh, terus lantas dia juga pergaulannya asik gitu loh, nggak neko-neko, nggak ngajak yang macam-macam kan kasarannya begitu. Nah temen, ada beberapa temen juga yang dia bersifat baik sama kita tapi ada maunya, ada yang kayak begitu. Ada yang ada maunya begini, bisa bayin kita aja, nggak taunya apa, ada niat-niat buruk di pikirannya dia. Contoh soal banyak sekarang gini, tap gue gini perlu begitu begini, tolong dah gua, kata ini. Kita udah akrab nih, udah akrab gitu, akhirnya kita merasa iba, kita kasih, ternyata apa, alasannya ya. dia pikir buat bantu saudaranya, buat bantu keluarganya, ternyata apa, dia dapat rezeki dari kita, akhirnya dipakai yang nggak bener. Contoh soal dipakai buat minum lah, buat mabuk, buat judi lah, buat perempuan, nggak bagus kan. Itu makanya teman tuh harus berpilih teman juga yang bisa bagi inovasi. Artinya bagi inovasi begini, teman itu banyak pengalaman, kita deketin untuk mencuri pengalamannya tapi benar. Kita curi tapi benar, karena kalau sekolah kan mahal. Iya. Ya, kita curi pengalamannya. Dari mana segi curinya? Satu, segi curinya apa? Kita deketin dia, kita bayar dia, tapi ya kita traktir sedikit-sedikit lah, ya supaya dia keluar semua pengalaman dia. Kita curi tapi benar, karena kita curi ilmunya, bukan kita curi hartanya. Apa kalau mencuri kayak begitu bro? Hati-hati milih teman. Sekarang gua kasih gambaran lah, temen yang bagus, temen yang mana? Temen di rumah apa temen di luar? Coba pilih. Enaknya mah di luar. Salah lu. Di luar kan
Kalau di luar nggak jadi anak, Aman. Buh. pengen di rumah jadi anak. Enakan mana berarti? Anak singkong. Tetap lagi temen yang di rumah. Arti temen yang di rumah kan itu teman satu hati. Udah kalau bahasa Inggrisnya bilang nih one heart ya, anjir. Aduh. Mana itu kayak iklan motor aja. Tapi kadang bisa dimainin tak ya, yang di rumah ya. Ya janganlah, kalau lu mainin tersakit hati lu nggak dimasakin. Jangan main-mainin hati perempuan yang di rumah. Karena yang di rumah kita nitipnya banyak. Satu, kita nitip anak kalau ada anak. Kedua, nitip lu jangan sampai selingkuh. Kan titipan itu. Nah, tiga, titip kecantikanmu buat aku, Cia, ya kan. Keempat, ya kan, masih ada titipan lagi. Sayaan. Iya, tolong bawa aku ke jalan surgamu. Kan tuh perempuan yang punyanya. Ikut Karena dia jadi calon ibu. Ingat istri di rumah, pasti ingat orang tua, coy. tapi kadang hilap, Pak. Hilapmu itu yang kurang ajar, coy. Kalau ada yang bening, hilap, Pak. Gini nih teman-teman nih, orang yang sering banyakan hilap berarti orang itu nggak pernah beribadah atau yang iman. Orang dia ibadahnya separuh aja, maklum lah. Ya ibadah sih masing-masing ya, internal ya, internal. Banyak orang ibadah juga yang konyol. Iya. Banyak orang yang nggak ibadah tapi benar, tapi bingung juga ya. Iya. Ibadah konyol, Ya, tuh. nggak ibadah nggak konyol tapi Nah, bingung. Iya. Walaupun nggak konyol tapi nggak ibadah kan. Iya. Nah, ibadah kan banyak, coy. Ibadah dina sholat, ibadah dari Itu bantu orang, kan semua banyak. ibadah. Contohnya itu, Pak. Hmm. Sering nemuin itu, Pak. Iya, Pak. Ya sekarang beginilah, lu mending jadi haji terus bajingan atau bajingan jadi haji? Kemudian jadi bajingan dorong haji ya. Ya mau gimana? Lu jadi haji nih, nggak lama lu bosan jadi hajinya, lu jadi bajingan. Ya kan, ya kadang Ah. namanya udah keenakan. Nah sekarang Jadi bajingan haji, mau jadi haji, nah, enak beneran mana? enak kan bajingan jadi haji. Nah, makanya dari sekarang lu tatar diri sendiri. Baliknya lagi sekarang back to basic buat diri sendiri aja, kembali ke diri sendiri, coy. Kalau kita merasa yakin sama diri kita, back to basic. Sekiranya yang bikin pusing, jangan dipusing-pusingin, tapi cari relaxnya. Stres memang manusia nggak stres, tapi ngilain stresnya gampang. Ngilain stresnya gampang, setel musik yang gede, jeger sambil rebaan di tempat duduk kursi goyang ya kan. Nah, sambil jatuh dah lu, stresnya hilang lo, mikirin jatuh lu. Iya. Ya udah gitu aja, makanya gue bilang gak usah berharap lah temen itu kasih tahu sama temen lo yang masukin. Mau gue sendiri udah pusing ngurusinnya, jangan lagi pula juga bukan keluarga gue aslinya, gitu aja. Lu kontak langsung aja sama dia gitu. Ini buat temen-temen, makanya berteman kita berpilih-pilih, jangan berteman-teman asal berteman aja. Mau nyari informasi, cari informasi yang positif, jangan informasi yang negatif. Nah, contoh soal nih, temen dimasukin kerja sama temennya sendiri, next dioper, ternyata temennya itu nggak mau balas budi temannya, bikin malu aja. Kalau namanya udah bikin malu begini kan akhirnya bingung, dia langkah dia nanti pendek, bertemu kita malu, ya kan. Dia juga ya bingung lah langkah geraknya kalau orang nggak mau balas budi. Contoh soalnya ini temennya dia nih yang dimasukin kerja nggak ada info apa-apa lagi, bikin malu. Ya gue saranin aja sih sama temen gue satu ini, nggak usah dipikirin lah, bilang aja sama dia gitu, bahwa itu bukan saudara gue aslinya gitu. Kejujuran itu lebih penting daripada kita membohongin diri sendiri. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton channel YouTube ini. Bisa jadi inovasi ini untuk mengembangkan jati diri kita sendiri. Oke, makasih. Assalamualaikum.